dengan kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan kembali menjelaskan tentang bagaimana tutorial cara setup data perusahaan baru hingga input transaksi pada Sair Accounting 6. Baik, saya Diandra Syarani Irfan yang akan menjelaskan untuk membuat data baru sebuah perusahaan di aplikasi Sair. Nah, untuk membuat data baru, kita harus memberikan informasi perusahaan seperti nama perusahaan, alamat perusahaan, negara, kota, kode pos, telepon atau fax, email, dan website. Setelah itu, kita bisa memilih periode akuntansinya seperti bulan, tahunnya, lalu tutup buku akhir tahun. Seperti biasa, kita gunakan Januari sampai Desember. Lalu konfirmasi akhir. Nah, konfirmasi akhir ini kita diharapkan untuk melihat apakah sudah benar penginputan yang telah kita lakukan. Kalau belum benar, kita bisa klik kembali, dan kalau sudah, kita bisa klik proses. Kita pilih mata uang fungsionalnya. Nah, setelah itu pembuatan data baru kita selesai. Lalu kita lanjut ke setup akun atau input saldo awal akunnya. Sebelum menginput saldo awal akun, kita perlu membuat akun-akun yang ada di aplikasi Sair ini sesuai dengan di laporan keuangan perusahaan. Nah, prosedur untuk menghapusnya yaitu kita klik data-data, lalu kita masuk ke data rekening, lalu pilih kode akun yang kita akan sesuaikan dan edit. Nah, setelah semua sudah selesai diedit, kita bisa menginput saldo awal akun. Untuk menginput saldo awal akun ini, kita perlu mengklik menu setting saldo awal, lalu memilih saldo awal akun. Terus kita menginput saldo yang ada pada laporan keuangan yang telah dikumpulkan oleh perusahaan sampai dengan 31 Desember. Nah, setelah kita menginput semua saldo awal akun ini, historical balancing-nya harus 0. Nah, jika tidak 0, maka penginputan saldo awal akun ini masih ada yang salah dan harus dikoreksi kembali. Nah, karena di sini kurang 20 juta, mungkin saya keliru, saya harus memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, saya sudah ketemu di mana salah saya, dan bisa saya koreksi, dan jadinya historical balancing saya 0. Setelah itu, setelah setup data akun, kita perlu setup data customer. Nah, setup data customer ini kita kembali ke data-data, lalu klik nama alamat, klik tanda tambah, lalu input ID-nya. Di sini saya punya 3 customer. Perusahaan kita punya 3 customer, jadi di sini saya akan memberikan tutor 1 dan 2 lainnya akan mengikut saya. Lalu ID-nya itu kode perusahaan, lalu nama perusahaannya, lalu kontak personnya, jabatannya, telepon, fax, lalu batas kreditnya. Kita tentukan juga terminal of payment-nya. Nah, sudah itu kita telah selesai menginput data customer. Untuk yang 2 lainnya bisa seperti ini juga. Untuk input saldo awal piutang usaha ini, selanjutnya kita akan input saldo awal piutang usaha. Nah, setelah nama customer telah kita buat, selanjutnya kita bisa langsung input saldo awal piutang usaha dengan cara klik menu setting pilih saldo awal, lalu saldo awal piutang usaha. Nah, setelah itu kita klik baru, lalu input nama pelanggan yang ada di samping kanan ini, lalu sesuaikan nama customer kita, dan setelah itu kita pilih tanggalnya, lalu nomor invoice-nya, nomor sales order-nya, dan nilai piutangnya, lalu termin pembayaran. Nah, setelah itu kita klik rekam. Nah, itu juga berlaku untuk 2 yang lainnya tadi. Perkenalkan, nama saya Anissa Misran. Di sini saya akan menjelaskan bagian daftar rekening. Jadi, untuk kepentingan komputerisasi akuntan pada PT Flexi, mengumpulkan semua saldo rekening sampai pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut. Dan kita masukkan semua data yang ada. Dan di bagian data pelanggan atau customer, mengisi semua saldo awal utang usaha. Jadi yang pertama itu kita masukkan nama pemasok, yaitu pada PT Center pada tanggal 5 November, dan nomor invoice itu CV113001, dan nomor PO yaitu PO 001, dan mata uang yaitu, dan nilai hutang 600 juta. Dan selanjutnya kita masukkan semua data yang ada.
Di bagian data vendor, itu kita klik pada PT Center, lanjut kita mengisi saldo awal utang usaha, dan kita masukkan semua data yang ada. Dan ada pun data kelompok barang. Lanjut kita masukkan lagi semua data-data sesuai dengan format yang ada. Selanjutnya itu bagian pengisian saldo awal persediaan. Jadi kita masukkan itu gudang, yaitu hair quarter, dan kode barangnya itu VD10, dan stok awalnya itu 20.000, dan harga pokok satuannya itu Rp25.000. Lanjut ke bagian data barang trade persediaan. Di sini kita masukkan kembali kode barang yaitu CDS7606, dan deskripsinya itu Sony CDS 760 50 XJDL ROM, dan kode barangnya kelompok barangnya itu produk 1. Dan selanjutnya itu kita masukkan semua data yang ada sesuai dengan selanjutnya itu bagian pengisian saldo awal persediaan. Jadi kita masukkan itu gudang, yaitu hair quarter, dan kode barangnya itu VD10, dan stok awalnya itu 20.000, dan harga pokok satuannya itu Rp25.000. Baik, di sini saya akan membahas terkait transaksi yang terjadi pada tanggal 4 Januari 2025, yang dimana dikirimkan order pembelian kepada PT Data Internusa. Yang pertama kita klik menu pembelian, setelah itu kita klik order pembelian dan klik baru. Setelah itu kita masukkan nama pemasok. Setelah itu kita pilih Data Internusa lalu klik OK. Dan ubah tanggalnya 4 Januari 2025 dan pilih data persediaannya sesuai yang ada di modul. Di sini setelah melengkapi semua informasi yang dibutuhkan seperti yang diorder berapa, harganya, totalnya, dan jangan lupa untuk memasukkan pajak lalu klik rekam. Untuk transaksi selanjutnya tanggal 10 Januari 2025, kita klik pembelian, lalu penerimaan barang, dan klik baru, klik nama pemasok, dan klik OK. Data Internusa merupakan nama pemasoknya. Di sini saya telah melengkapi semuanya, dan jangan lupa juga memasukkan pajaknya. Setelah melengkapi semuanya, kita klik rekam. Untuk transaksi 20 Januari, kita klik pembelian lagi, kita pilih order pembelian, setelah itu kita klik baru. Kita pilih nama pemasoknya dari PT Centrin. Setelah itu, kita pilih barangnya. Dan jangan lupa mengisi beberapa barang yang akan diorder. Jangan lupa untuk mengubah tanggalnya 20 Januari 2025. Setelah itu klik rekam. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menginput transaksi pada tanggal 21 Januari 2016. Di sini diterima pesanan hard disk dari PT Centering sebanyak 9 unit. Contohnya kita di sini kan masih dalam proses order, jadi kita pilih order penjualan. Setelah itu kita masukkan PT Centering, kita input tanggalnya 21 Januari 2016. Setelah itu kita masukkan kode barangnya, di sini contohnya hard disk sebanyak 9 unit dengan harga Rp300.000. Di sini pajaknya juga jangan lupa kita input sebesar 10%. Nah, setelah itu kita rekam.
Nah, lanjut di sini pada tanggal 22 Januari, PT Centrin melakukan retur sebesar 1 unit hard disk. Maka kita di sini tambahkan retur penjualan, kita pilih pelanggan PT Centrin, kita input tanggalnya 22 Januari 2016. Setelah itu kita pencet di barang hard disk sebanyak 1 unit dengan harga 300.000. Jangan lupa kita tambahkan pajak di sini. Setelah itu kita rekam. Nah, setelah itu kita pencet kita ke PT transaksi selanjutnya, yaitu dilakukan pada tanggal 24 Januari oleh PT Case sebesar membeli 3 unit hard disk 500 GB. Nah, kita masukkan nama pelanggannya PT Case. Tanggalnya 24 Januari 2016. Nama barang hard disk dikirim itu 3 unit dengan harga 350.000. Oke, setelah itu kita rekam. Nah, jadi itulah tadi mengenai transaksi penjualan dan order dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Baiklah, selanjutnya penginputan pada tanggal 25 Januari bulan 1, di mana Hasbullah, karyawan PT Case, mengembalikan 1 hard disk yang tidak berfungsi pada saat diuji coba. Dan pengembalian ini disetujui oleh PT Flexi. Nah, pertama-tama kita masuk pada modul penjualan. Kemudian kita ke retur penjualan. Lalu kita klik baru pada bagian bawah, sebelah kiri. Kemudian memasukkan nama pelanggan yaitu PT Case. Kemudian memasukkan tanggal transaksinya yaitu tanggal 25 Januari. Kemudian mengubah bagian di returnya menjadi 01. Kemudian jangan lupa mengisi data invoice-nya sebesar 1.155.000. Lalu setelah itu kita klik rekam.